Shalom, berjumpa kembali. Peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Saudara, Roh Kudus bukan hanya bekerja di masa lalu, saudara, tetapi juga aktif dalam kehidupan kita hari ini. Apa saja peran Roh Kudus dan bagaimana kita bisa mengalaminya dalam hidup kita? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal, yaitu Allah sendiri yang bekerja dalam kehidupan manusia. Dia bukan sekedar kuasa, tetapi memiliki kehendak, memiliki perasaan, dan dapat berkomunikasi dengan kita. Roh Kudus bekerja dari zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hingga masa sekarang. Saudara, yang kedua, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak tinggal tetap dalam diri seseorang, tetapi datang kepada orang-orang tertentu untuk tugas khusus. Seperti yang tertulis dalam Bilangan 27 ayat 18, yaitu memberikan hikmat dan kepemimpinan. Roh Kudus memenuhi Musa dan memenuhi Yosua dan para hakim-hakim, seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34. Memberikan kemampuan artistik, saudara. Roh Kudus memberi keterampilan kepada Bezalel untuk membangun kemah suci, seperti tertulis dalam Keluaran 31 ayat 3. Yang selanjutnya, menguatkan dan memimpin umat. Misalnya, saudara, Roh Tuhan memimpin umat Israel melalui tiang awan dan tiang api, seperti yang tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21. Namun di Perjanjian Lama, Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang seperti yang dialami Raja Saul. 1 Samuel 16 ayat 14. Saudara, yang ketiga, Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Saat Yesus datang ke dunia, Roh Kudus mulai bekerja dengan cara yang lebih dekat dengan manusia. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebelum naik ke surga. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan datang sebagai penolong dan akan tinggal di dalam diri orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Selanjutnya, Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dalam bentuk lidah-lidah api, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saudara, yang selanjutnya, tinggal dalam orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam orang percaya. Berbeda dengan Perjanjian Lama. Sekarang Roh Kudus tinggal dalam setiap orang percaya dan tidak akan meninggalkan mereka. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Dan yang selanjutnya, dan memberikan karunia roh seperti nubuat, pengajaran, kesembuhan, dan sebagaimana selanjutnya, untuk membangun jemaat, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Yang keempat, Roh Kudus di masa sekarang. Hingga saat ini Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya dengan berbagai cara. Cara yang pertama, dia membimbing kepada kebenaran. Roh Kudus membantu kita memahami firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Yohanes 16 ayat 13. Yang kedua, dia menghibur dan menguatkan. Ketika kita mengalami kesulitan, saudara, Roh Kudus memberikan penghiburan dan ketenangan. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Selanjutnya, bahwa Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Roh Kudus membentuk karakter kita agar kita mencerminkan kasih sukacita, damai sejahtera, dan seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Yang selanjutnya, Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian. Roh Kudus menolong kita dan mengambil keputusan sehari-hari. Roh Kudus menguasai pemikiran kita hingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang cemerlang, seperti 1 Korintus 2 ayat 12. Selanjutnya, bahwa Roh Kudus membantu dalam doa. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Saudara, Roh Kudus tidak hanya bekerja dalam gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari setiap orang percaya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Roh Kudus bukan hanya bekerja di masa lalu, tetapi juga dalam hidup kita hari ini.
Dia adalah penolong yang selalu menyertai kita, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan mengarahkan kita kepada kebenaran. Jika kita ingin mengalami pekerjaan roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki hati yang terbuka, hidup dalam doa, dan terus membaca kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Roh Kudus siap membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa like, comment, share, supaya semakin banyak orang diberkati, supaya jumpa kita kembali dalam video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.